Well, hello gengs, what's up? Balik lagi bareng kita dan hari ini kita bakal ngebahas film adaptasi manga yang berjudul Rurouni Kenshin Origins dengan tokoh utama Himura Kenshin. Kenshin adalah pembunuh berpedang atau yang biasa disebut Batosai. Suatu ketika, Kenshin yang tergabung dalam klan pemberontak ikut berperang melawan prajurit kekaisaran di Toba Fushimi. Dalam pertarungan besar itu, Kenshin membunuh banyak prajurit tanpa mengalami kesulitan berarti. Kendati demikian, perang ini akhirnya dimenangkan prajurit Kaisan gengs yang dipimpin samurai bernama Saito Hajime. Lantas, sesaat sebelum perang usai, kenyataan ternyata sempat menghadapi Saito. Namun belum sempat bertarung, Kenshin sudah menyerah duluan hingga ia pergi meninggalkan pedangnya yang mematikan itu gengs. Setelah perang itu berhenti, gak taunya ada satu pengguna pedang hebat lain yang bernama Jin Udo yang berhasil selamat dan ia mengambil alih pedang Kenshin. 10 tahun kemudian nih gengs, Jepang memasuki era Meiji yang tak hanya melarang penggunaan pedang tetapi juga tindak kekerasan nih. Karenanya era ini pun menandai akhir dari sepak terjang samurai. Dan sejak perang berakhir, Kenshin memutuskan untuk mengembara dan bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Di lain pihak, film ini memperkenalkan tokoh antagonis bernama Kanryu Takeda. Ia adalah pengusaha kejam yang berprinsip bisa membeli apapun dengan uang, tak terkecuali manusia. Takeda kini menjalankan bisnis peredaran opium yang tak ubahnya seperti narkoba. Nah lantas, untuk membuat obat terlarang itu, Takeda secara paksa memperkerjakan seorang tabib bernama Megumi Takani. Dan seiring kini samurai jadi pengangguran, Takeda pun mempekerjakan mereka untuk membentengi bisnis rahasianya yang ilegal itu. Nah yang mengejutkan, ternyata Takeda juga mempekerjakan Jin Udo, salah satu pengguna pedang tangguh di perang 10 tahun silam. Lalu pada suatu hari, Takeda marah besar lantaran Megumi tiba-tiba menghilang dari markasnya. Takeda kemudian mengutus Udo untuk menangkap Megumi hidup-hidup. Lalu di tengah kesibukannya, Takeda sempat bertemu Saito yang kini bekerja sebagai polisi. Saito pun sempat mengingatkan Takeda agar tak membuat kriminal jika ia tidak ingin diciduk. Namun dengan kekuasaan yang dimilikinya, Takeda ini gengs hanya tertawa mendengar peringatan dari Saito ini. Beberapa waktu kemudian film ini memperkenalkan gadis pengguna pedang yang bernama Kaoru Kamiya. Suatu hari Kaoru melihat foto sketsa wajah Batosai yang jadi buronan polisi. Di tengah situasi mencekam akibat teror Batosai ini, Kaoru bertemu dengan Kenshin yang sedang mengembara. Melihat Kenshin membawa pedang, Kaoru pun langsung menuding Kenshin adalah Batosai yang sedang diburu. Namun untuk mematahkan dugaan Kaoru, Kenshin langsung menunjukkan pedangnya yang terbalik yang tak mungkin bisa membunuh orang. Lantas ketika hendak pulang, Kaoru tak sengaja melihat aksi Batosai membunuh korbannya. Tanpa pikir panjang, Kaoru pun langsung berusaha menghentikan Batosai itu yang ternyata adalah Jin Udo sendiri. Nah sayangnya nih, Kaoru tidak bisa berkutik saat melawan Udo. Dan ketika Udo hendak membunuh Kaoru, beruntung ada Kenshin yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Kaoru pun mengajak Kenshin bersembunyi di rumahnya yang bersebelahan dengan dojo milik ayahnya. Keesokan harinya, dojo ayah Kaoru diserang sekelompok penjahat. Setelah Kaoru melarang mereka untuk mengambil alih. Di tengah kekacauan itu datanglah Kenshin sebagai pahlawan yang menyelamatkan dojo dari para begundal-begundal rese itu guys. Tak butuh waktu lama, Kenshin pun langsung melibas para penjahat satu persatu tanpa membuat mereka terbunuh satu kali pun. Setelah pertarungan itu berakhir, tiba-tiba polisi datang memeriksa dojo. Seolah ingin melindungi Kaoru dan dojo ayahnya, Kenshin pun menyatakan dialah yang menjadi dalang kekacauan itu. Hingga pada akhirnya ia ditahan. Sejak kejadian hari itu, Kaoru dan warga setempat mulai menyadari kalau sebenarnya Kenshin adalah orang yang baik. Tak lama kemudian, Kenshin bertemu dengan Saito yang menjadi musuhnya di perang 10 tahun lalu. Saito pun akhirnya membebaskan Kenshin dan membawanya ke seorang panglima militer. Nah, ternyata panglima ini meminjam kekuatan Kenshin untuk menghentikan peredaran opium yang dikhawatirkan bisa menghancurkan negara. Panglima lalu menekankan pentingnya misi ini untuk menjaga keutuhan Jepang
Dan jika Kenshin menerima misi ini, Panglima akan menjadikan Kenshin prajurit militer yang diistimewakan. Namun pada akhirnya tak mengherankan sih, Kenshin pun menolak lantaran ia sudah bersumpah untuk berhenti membunuh orang, siapapun itu. Setelah itu Panglima pun akhirnya mengalah dan memilih membebaskan Kenshin. Di lain pihak, Megumi yang sedang tersesat di tengah pelariannya tak sengaja bertemu Yahiko. Melihat kondisi Megumi yang mengkhawatirkan, bocah ini pun akhirnya mengajak Megumi untuk tinggal di rumah Kaoru guys. Nah berlanjut, setelah ia dibebaskan, Kenshin pun kembali mengunjungi rumah Kaoru. Mengetahui Kenshin tidak punya tempat tujuan, Kaoru pun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Awalnya Kenshin menolak lantaran ia merasa tak pantas karena pernah menjadi seorang Batosai, yang mana itu sangat bertentangan dengan ajaran ayah dari Kaoru. Beberapa waktu kemudian gengs, Kenshin, Kaoru, Yahiko, dan Megumi makan bersama di sebuah kedai. Meskipun mereka sudah akrab, namun Megumi enggan membuka identitas aslinya sebagai pembuat obat terlarang Takeda. Megumi pun langsung bersembunyi ketika Takeda datang ke tempat itu untuk merekrut Kenshin, yang kehebatannya mulai banyak dikenal sejak mengalahkan geng penjahat di dojo. Lalu meski diiming-imingi bayaran mahal, Kenshin tetap menolak untuk menjadi pengawal Takeda. Berbekal informasi dari penjara, Sanosuke bercerita bahwa Kenshin adalah Batosai legendaris yang menghilang sejak perang 10 tahun lalu. Dan sayang sekali karena tergiur oleh bayaran mahal dari Mr. Takeda, Sanosuke pun langsung menantang Kenshin bertarung untuk membuktikan ia pantas direkrut oleh Takeda. Nah, melihat Kenshin selalu menghindari serangannya gengs, Sanosuke semakin kesal hingga ia merasa Batosai legendaris itu seperti pengecut. Lalu di ujung pertarungan, Kenshin akhirnya bertanya apakah Sanosuke sungguh mau bekerja untuk orang tak bermoral seperti Takeda. Seketika itu Sanosuke langsung berubah pikiran dan melepaskan Kenshin. Lalu, usai merenungkan sikap Kenshin yang idealis dan independen, Takeda pun akhirnya menyadari Batosai legendaris itu memang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian suatu hari Takeda bersiap menyelundupkan opium ke seluruh dunia. Merasa bisnisnya punya masa depan cerah, Takeda pun berambisi membangun dinasti opium yang diperkuat pasukan tangguh. Di lain pihak, Kenshin mulai menikmati hidup barunya di rumah Kaoru hingga ia ikut memasak bersama gengs. Lalu saat Megumi di luar rumah, ia tiba-tiba bertemu dengan mata-mata Takeda. Mata-mata ini pun mengisyaratkan bakal ada kejadian buruk jika Megumi tak kembali. Dan benar saja, keesokan harinya banyak warga di sekitar dojo Kaoru yang keracunan air. Beberapa waktu kemudian, Megumi meyakini dalang keracunan massal ini adalah Takeda sendiri gengs. Megumi juga yakin Takeda melakukan kejahatan ini untuk memaksa Megumi kembali. Setelahnya, Megumi pun membuka rahasianya kepada Kenshin bahwa ia adalah pembuat opium milik Takeda. Di malam harinya, Kenshin terus merenungkan kisah tragis Megumi dan musibah yang menimpa warga setempat. Sejak momen itu, Kenshin yang biasanya acuh tak acuh kini mulai peduli dengan keselamatan warga. Akhirnya, Kenshin pun memantapkan hatinya untuk mendatangi markas Takeda yang dijaga ratusan samurai. Mengetahui Takeda punya banyak prajurit, Sanosuke pun juga ikut pergi membantu Kenshin. Nah, tepat sebelum Kenshin dan Sanosuke berangkat, mereka dikabari kalau Megumi menghilang. Kenshin sontak mencurigai Megumi terpaksa kembali ke markas Takeda gengs. Oleh karenanya, Kenshin semakin termotivasi untuk meringkus Takeda dan menyelamatkan Megumi. Dan sebelum pergi, Kenshin berpesan kepada Yahiko untuk menjaga dojo bersama Kaoru. Hal mengagetkannya, bagaimanapun, serbuan prajurit Takeda nyatanya tak mampu meredam kekuatan dahsyat Kenshin dan Sanosuke. Dan setelah bertarung cukup lama, duet maut Kenshin dan Sanosuke berhasil menyapu bersih seluruh prajurit dari Mr. Takeda gengs. Setelahnya, Kenshin dan Sanosuke langsung memasuki markas Takeda. Nah, ketika berada di dalam sana, Sanosuke berhadapan dengan prajurit elit Takeda. Sedangkan Kenshin berduel melawan si mata-mata yang ternyata pernah menjadi teman Kenshin semasa di klan pemberontak. Baik Kenshin maupun Sanosuke, mereka sama-sama menghadapi lawan yang kuat. Jika Kenshin melawan musuh yang jago menggunakan pistol dan pisau, maka Sanosuke melawan musuh yang berkekuatan fisik setara dirinya. Lucunya, Sanosuke sempat mengajak lawannya makan dan minum sebelum mereka lanjut bertarung habis-habisan, hingga membuat seisi ruangan berantakan deh gengs. Nah, setelah membereskan lawan mereka,
Kenshin dan Sanosuke menuju tempat persembunyian Takeda. Lantas saat keduanya hendak menyerang, Takeda langsung saja menembakkan senjata mesin hingga membuat Kenshin dan Sanosuke kesulitan masuk. Nah ternyata dua jagoan ini berpura-pura menyerah di hadapan Takeda. Melihat kejadian tak terduga itu, Takeda pun langsung tertawa puas hingga ia memerintahkan Kenshin dan Sanosuke untuk bersujud. Lantas saat keduanya akan melakukan perintah, Sanosuke tiba-tiba melempari Takeda telur untuk mengalihkan perhatiannya. Ada-ada aja ya taktiknya, gengs. Momen ini pun langsung dimanfaatkan dua jagoan kita untuk menyerang balik. Dan ketika Takeda fokus menembak Kenshin dan Sanosuke, Saito langsung melancarkan serangan pamungkas yang membuat Takeda terpojok. Penjahat kelas kakap ini pun akhirnya bertukuk lutut. Begitu Kenshin menghancurkan kacamatanya dengan pedang. Nah, di saat itulah bisnis ilegal Takeda telah kandas. Hingga akhirnya ia dan anak buahnya ditangkap polisi, gengs. Setelahnya, Kenshin langsung pergi menyelamatkan Megumi yang sedang disekap. Nah, yang menjadi kejutan, Megumi memberitahu kini nyawa Kaoru dalam bahaya lantaran diculik Udo. Film ini kemudian memperlihatkan Udo menyandra Kaoru di area hutan. Udo pun meyakini dengan menyandra orang tersayang Kenshin, maka ia bisa membangkitkan jiwa Batosai Kenshin yang telah lama hilang. Dengan demikian, Udo bisa memenuhi hasratnya untuk bertarung habis-habisan melawan Kenshin, gengs. Tak lama berselang, Kenshin akhirnya menemukan lokasi Udo. Lantas untuk memancing emosi Kenshin, Udo menggunakan jutsu mematikan yang membuat Kaoru akan tewas dalam waktu 2 menit saja. Mengetahui nyawa Kaoru di ujung tanduk, Kenshin pun berusaha mengalahkan Udo secepat mungkin, gengs. Dari situ kita melihat duel kelas tinggi antara sesama pengguna pedang hebat. Namun dalam pertarungan sengit yang menegangkan ini, ternyata Kenshin lebih banyak menerima serangan-serangan mematikan dari Udo. Di tengah kondisi Kenshin yang babak belur itu, Udo menyatakan Kaoru tidak akan selamat kecuali Kenshin bisa membunuh Udo. Situasi darurat ini pun akhirnya membangkitkan jiwa Batosai seorang Kenshin hingga ia bertarung dengan beringas dan tidak lagi menahan dirinya. Puncaknya, Kenshin menggunakan jutsu rahasianya untuk mematahkan sendi-sendi dari Udo, sehingga ia tidak bisa lagi menggunakan pedang dengan maksimal. Dalam waktu singkat, Udo pun langsung terluka parah akibat serangan Kenshin dalam mode Batosai, gengs. Dan ketika Kenshin hendak mengeksekusi nyawa Udo, Kaoru pun memohon agar Kenshin tak membunuh Udo. Namun melihat Kenshin masih kalap, Kaoru melontarkan pernyataan lagi yang pada akhirnya mengetuk hati nurani sang Batosai. Sambil berlinang air mata, Kaoru mengingatkan keinginan Kenshin untuk memulai hidup baru tanpa membunuh orang lagi. Seketika itu jiwa Batosai Kenshin akhirnya lenyap hingga ia kembali bersikap normal. Dan di akhir pertarungan itu, Udo memutuskan bunuh diri sambil mengatakan kejadian ini tak akan mengubah kenyataan bahwa Kenshin tetaplah seorang pembunuh. Lalu, saat melihat Kenshin mengendong Kaoru, Saito berpesan bahwa kedamaian atau keadilan tak akan bisa diwujudkan tanpa mengorbankan nyawa. Kenshin lalu membalas pernyataan Saito itu dengan mengatakan membunuh hanya akan menciptakan rantai balas dendam yang tak berujung. Di akhir pertemuan mereka, Saito ragu Kenshin bisa terus menjaga sumpahnya untuk tidak membunuh, mengingat dunia mereka yang keras dan penuh dengan penjahat. Keesokan harinya, Kaoru yang sudah sembuh bangun untuk mencari Kenshin. Lalu saat Kenshin pulang membawa bahan makanan, Kaoru pun langsung menyambutnya dengan penuh kehangatan. Kini, Kenshin tinggal bersama Kaoru, Yahiko, Megumi, dan juga Sanosuke. Berkat kehidupan barunya yang damai, tentram, dan menyenangkan itu, untuk pertama kalinya Kenshin bisa merasakan yang namanya tersenyum dan juga bahagia dalam hatinya. Nah, begitulah tadi pembahasan mengenai alur cerita dari film Rurouni Kenshin Origins.